Halo, selamat datang kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar, baik materi ataupun soal-soal ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi osilasinya tentang osilasi teredam. Materi ini memang materi pengayaan ya di dalam fisika dasar. Memang kita harus tahu fenomenanya, tetapi tentang materi fisiknya, materi matematiknya kita tidak terlalu ditekankan di sini karena ini materi pengayaan. Jadi untuk TPB ITB materi ini wawasan ya. Jadi boleh dipelajari, di ujiannya sepertinya tidak ada ya. Oke. Osilasi teredam ini matematik lebih lengkapnya, lebih advance gitu itu nanti di mekanika ya, di mekanika lanjut atau mekanika analitik. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan tema ini, teman-teman bisa mempelajari tentang mekanika lanjut atau mekanika di jurusan fisika atau di mata kuliah mekanika. Oke. Nah, maksudnya bagaimana osilasi teredam? Jadi osilasinya ini tidak sederhana teman-teman, agak lebih rumit ya. Jadi kita akan contohkan seperti ini, misalkan seperti ini ya. Jadi ada sebuah pegas ya, pegas yang dikaitkan dengan massa ya. Seperti biasa, pegasnya kita kaitkan dengan massa ya. Nah, tetapi yang berbedanya apa? Yang berbedanya ternyata si benda bermassa ini ya, si M ini, balok ini, itu dia berada di dalam suatu fluida teman-teman. Nah, begitu. Seperti kita ketahui ya, di dalam fluida itu kan ada gaya hambat teman-teman. Ini namanya ada gaya hambat tergantung viskositas atau kekentalan. Ya intinya di sini gerakannya tidak sesederhana gerak harmonik yang biasa. Jadi di sini ada meredam, ya, ada kehilangan energi. Ya. Jadi nanti si osilasi ini dia akan berubah energinya, begitu amplitudonya. Kalau misalkan osilasi yang gerak harmonik sederhana seperti ini, oke, seperti ini misalnya. Nah, dia akan terus saja berosilasi tanpa kehilangan energi, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kenyataannya meskipun dia balok, ya misalkan balok yang gerak harmonik sederhana kan balok biasa disimpan, diletakkan di misalkan di apa ya teman-teman? Di sebuah permukaan ya. Kalau kita tarik itu kan nanti dia osilasi ke kanan dan ke kiri ya, A dan min A. Apakah terus menerus seperti itu tanpa berhenti? Ternyata ini juga berhenti teman-teman. Cuman kita tidak meninjau permasalahan ini sebagai yang teredam ya. Kita asumsikan ini sempurna gitu ya, terus menerus tanpa berhenti. Kenyataannya ternyata tidak. Ternyata dia akan mengalami gesekan. Apakah gesekan dengan dengan permukaannya ataupun dengan udara teman-teman. Itu gaya hambat sehingga nanti osilasinya tidak akan seperti ini. Nah, jadi kalau dia teredam ya, ada gaya hambatnya, osilasinya itu akan mengecil ya, si amplitudonya, begitupun energinya akan mengecil teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi ini misalkan posisinya ya, X-nya terhadap waktu seperti ini nanti. Ya, jadi nanti bakal menurun gitu ya, secara eksponensial. Ya, seperti itu. Begitupun energinya juga bakal eksponensial, nanti energinya bakal menurun energinya ya, sesuai dengan ini amplitudonya. Nah, teman-teman, analisis dari grafik ini kita akan coba jabarkan sedikit matematik saja. Jadi untuk lebih dalamnya memang membutuhkan keterampilan matematik atau kalkulus lanjut yang berhubungan dengan sistem bilangan kompleks dan lain-lain. Kita tidak bahas di sini ya. Saya akan membahas secara umumnya saja karena di buku-buku fisika dasar yang ada untuk TPB, Halliday, Young, Silway misalkan ya, atau Giancoli atau Tipler ataupun James Walker misalkan, ataupun Cardinal, itu tidak dibahas terlalu detail. Dia hanya menampilkan hasil akhirnya saja dan beberapa fenomenanya. Jadi ini kita berangkat dari, kalau misalkan ini kan kita tarik ke bawah, terus dia gerak ke atas, ada gaya pegas kan, Kx ke atas kan, min Kx. Begitupun nanti bakal ada gaya hambat dari si fluida ini, itu sebesar min Bv
Ingat ya, di bab 2 atau sorry di dinamika ya, dinamika benda titik, saya udah pernah menjabarkan bahwa gaya hambat itu nanti biasanya eh, secara umum gitu ya dirumuskan dengan ada dua ya, ada BV ya, B itu konstanta ya, konstanta dengan kecepatannya, satu lagi BV kuadrat. Jadi ini tergantung situasionalnya. Kalau misalkan benda-benda yang kecepatannya tinggi biasanya dengan BV kuadrat ya, hambatannya lebih besar berarti nanti pakai ini. Tapi karena ini misalkan kecepatannya rendah, gaya hambatnya juga nanti rendah, kita pakai yang ini. Begitupun untuk fluida ini, karena gaya hambatnya kecil, cenderung kecepatan di fluida itu kecil ya, ada kekentalannya ya, jadi tidak cepat geraknya gitu. Jadi kita ambil min BV, minus artinya berlawanan arah dengan arah geraknya ya, arah perpindahannya sorry, atau arah geraknya juga boleh, geraknya ke bawah gitu kan, ini ditarik ke atas. Berarti sesuai dengan hukum Newton. Dalam perumusan osilasi teredam ini gaya beratnya kita abaikan teman-teman. Ya begitulah untuk menyederhanakan permasalahan gitu. Jadi prinsip-prinsip seperti itu kita abaikan dulu karena kita ingin melihat fenomena secara umum. Oke. Jadi di beberapa buku mekanika pun gaya beratnya tidak dilibatkan. Berarti kalau kita punya minus BV ya dari si gaya hambat, oke, dikurangi gaya gaya pegasnya ya, sama dengan M dikali A, seperti ini kan. Nah kemudian jika ini kita pindah ruas ke sana, jadi positif semua ya, MA ditambah BV ditambah KX sama dengan 0. Kemudian kita ubah bentuk ini menjadi sebuah persamaan dalam X semuanya ya, variabel X semuanya. A itu kan turunan kedua dari X, jadi M turunan kedua dari X. Nah gitu si A nya, kemudian si V nya juga turunan pertama. Nah seperti itu. Nah ini semuanya menjadi sebuah persamaan diferensial. Persamaan diferensial ada dua, ini lumayan cukup panjang teman-teman. Persamaan diferensial ya, ada dua ya. Saya tidak akan menjabarkan terlalu detail karena memang cukup rumit. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan kesempatan saya jelaskan tentang materi mekanika seperti ini ya. Oke. Nah, di buku-buku textbook itu udah dijabarkan. Jadi bentuk seperti ini kira-kira gitu ya. Hasilnya adalah sebuah fungsi X ya, yang nanti dia amplitudonya berbentuk sebuah eksponensial. Namun dia juga akan berosilasi teman-teman dengan frekuensi yang baru, frekuensi sudut yang baru, omega aksennya. Nah, di mana omega aksennya itu adalah akar dari K per M min B per 2M kuadrat. Ini dapat dari mana? Ya ini dapat dari hasil perumusan itu ya. Ini udah nggak apa-apa. K per M ini menjadi W0 kuadrat min B2 per M dikuadratkan. Nah seperti itu ya. Omega 0 itu kecepatan sudut tanpa redaman. Jadi benar-benar osilasi seperti ini, omega 0. Jadi tidak ada redaman. Omega 0. Kalau ini udah omega aksen. Nah, teman-teman kita lihat bahwa amplitudonya tuh, ini amplitudonya. Dia itu akan menurun sejauh ini, persamaan ini, eksponensial negatif. Tuh, turun kan? Tuh, turun eksponensial. Ya, menuju 0 ya. Ini kita hingga 0 ya. Nah, begitu pun sama tuh, turun ya amplitudonya. Dan si fungsi X-nya itu tetap berosilasi ya, dengan frekuensi sudutnya yang mengecil. Nanti kan dikurangi ya, ini frekuensi awal dikurangi redaman ini ya. Nah, jadi kan mengecil tuh. Dia tetap osilasi ya, tetap ada fungsi cos gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata redaman ini ada 3 kategori ya. Ada redaman kurang ya, redaman kurang redam katanya ya, atau kurang redam, boleh kurang redam. Bahasa Inggrisnya apa? Dam ya, under damping atau under damping atau under dam, artinya redamannya kurang teman-teman. Ini yang pertama. Ini kasusnya kalau apa? Kalau si gaya hambatnya itu kurang dari gaya pegasnya teman-teman. Nah kasusnya seperti ini. Atau si suku ini
kecil daripada ini, atau B per 2M nya kurang dari omega 0 ya. Nah gitu. Oke. Kemudian bagaimana grafiknya seperti apa? Grafiknya ya seperti ini teman-teman. Oke. Jadi kalau di grafik itu dia akan berosilasi ya, berosilasi namun dia fungsi eksponensial seperti ini teman-teman. Nah seperti itu ya. Ini adalah kurva yang pertama. Ini kurva yang pertama. Nah kemudian ada lagi namanya redaman kritis. Oke, redaman kritis. Redaman kritis atau critically damp. Critically kalau bahasa itu ya. Critically damp. Oke. Nah, redaman pada saat titik kritis, pada saat dia mau berosilasi tapi tidak ya, titik pembatas antara dia peredam dengan osilasi seperti itu, titik kritis lah intinya ya. Nah grafiknya seperti apa? Grafiknya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini kasusnya kalau apa redaman kritis ini? Kalau yang ini B per 2M nya ya, suku itu sama dengan omega 0. Omega 0. Nah kalau sama berarti omega aksennya apa teman-teman? Artinya omega aksennya adalah 0. Artinya dia tidak berosilasi teman-teman. Jadi kalau redaman kritis, bendanya memang dia akan ini kok dari sini. Awalnya sama ya amplitudenya. Nah gitu. Nah dia tidak berosilasi teman-teman. Namun dia akan bergerak menuju titik setimbangnya itu sangat cepat. Nah gitu. Nah dia bergerak menuju titik setimbang balik lagi itu dengan waktu yang sangat cepat. Oke, waktu yang sangat cepat, ini X. Nah seperti itu. Nah yang terakhir itu adalah redaman redaman lewat atau redaman lebih atau overdam atau redaman lewat. Redaman lewat. Ini kasusnya kalau si gaya ininya gaya hambatnya ya, si BV-nya itu lebih besar teman-teman dari gaya pegasnya ya, gaya pegasnya. Atau dalam ininya B per 2M nya itu lebih besar dari omega 0 nya teman-teman. Nah kasusnya ini adalah dia bakal kembali ke posisi awalnya, tetapi dia lama sekali teman-teman. Waktunya sangat lama, waktunya sangat cepat ya. Ini kurva 1, kurva 2, kurva 3. Nah sebenarnya untuk apa sih manfaat dari osilasi teredam? Sangat banyak manfaatnya. Begitupun kerugiannya banyak juga. Cuman salah satu manfaatnya adalah dalam sistem dalam mobil ya, namanya shock absorber. Bahasanya agak ini ya, agak susah. Shock absorber gitu ya. Jadi ini redaman kejut. Nah bahasanya redaman kejut. Nah ini biasanya kan dalam ini teman-teman, dalam penghubung antara kerangka mobil ya dengan si rodanya itu kan ada ininya teman-teman, ada pegasnya teman-teman, ada piston di sini ya, ada piston. Nah ini kan, nah nanti si piston ini diisi cairan teman-teman. Nah ada cairannya. Nah ini kan roda. Nah ini di bagian bodinya ya. Oke. Ini roda mobil ya, roda mobil. Atau di motor juga ada shock breaker namanya. Shock breaker bahasanya, tapi itu shock absorber atau ya. Nah, ini kita menggunakan metode yang ini teman-teman. Nah, kalau nanti di sebuah ada polisi tidur gitu ya, ada gundukan, kira-kira teman-teman perlu redaman yang mana teman-teman? Itu adalah redaman yang kritis teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kita melewati polisi tidur atau gundukan itu, kita tidak ingin terlalu ke atas ya ininya si tempat duduknya, tapi dia diredam dan pas gitu redamnya. Artinya pas itu waktunya kembali lagi ke titik asalnya sebentar. Beda kalau yang redaman over ini dia lama gitu. Dia bakal untuk turun kembali ke posisi jok semula itu lama gitu. Kalau yang ini berarti yang dibutuhkan adalah critically. Nah itulah prinsip-prinsip yang sangat bermanfaat teman-teman ya. Begitupun nanti di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di dalam materi osilasi teredam. Silahkan baca-baca, namun untuk matematiknya tidak terlalu teman-teman ya. Kalau soal-soalnya paling sebatas ini saja,
amplitudo. Nah begitupun energi, maaf yang ini ya, energinya itu nanti kan energinya setengah kxm kuadrat gitu kan, kalau dia tidak teredam. Kalau dia teredam berarti xm nya menjadi ini teman-teman. Nah ini kan amplitudonya jadi yang baru, jadi setengah kx nya ini a kuadrat ya, min 2 nya udah hilang, bt per m karena kan kuadrat. Tuh seperti ini energi yang apa, energi yang dari redaman dia eksponensial, berarti energinya bakal menurun energi. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan, semoga bermanfaat. Salam berfisika.com. Dadah.